Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan mengundang ke atas panggung Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Insinyur Haji Seno Aji MSI untuk memberikan sambutan sekaligus pengantar diskusi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Universitas Mula Warman, Bapak Profesor Irawan Wijayakusuma. Selamat datang, Prof. Yang saya hormati Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RPM Dinas Kehutanan, Pak Apriansa. Yang saya hormati Pimpinan Redaksi Tribun Kaltim, Pak Sumarsono, terima kasih sudah mengagendakan acara ini beserta yayasan. Yang saya hormati Principal Governance Senior Yayasan KAN, Bapak Nil Makinudin, doakan mendapatkan istri yang solehah, karena sedang menjadi duda keren. Yang saya hormati Ketua Kelompok Konfirmasi Mangrove Karangan, luar biasa Pak Zubair Aziz, terima kasih, selamat datang Pak Zubair. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten PPU, Pak Andi Muhammad Yusuf, selamat datang Pak Andi. Wakil Ketua DPRD Pasir, Pak Zulkifli Kaudurdin, terima kasih Bapak sudah hadir. Wakil Ketua Komisi 2 Kota Samarinda, sahabat saya Pak Andi Saurudin, luar biasa, mereka-mereka ini adalah wakil rakyat yang masih peduli terhadap lingkungan, dan insya Allah bisa membuat Kaltim lebih baik lagi ke depan. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Meliana, SEMM, sebagai penggiat wisata saat ini. Dulu beliau sekda Pak, yang luar biasa, sekda wanita pertama ya Bu, sekda wanita pertama di Kalimantan Timur. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa duduk bersama di Labinetam ini dalam acara Jospol Mangrove yang diadakan oleh Tribun Kaltim. Sekali lagi terima kasih Tribun Kaltim dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, luar biasa. Dan salawat salam tak lupa kita panjatkan, kita curahkan ke Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dalam visi dan misi kami di program Jospol, yang salah satunya adalah melakukan konservasi alam, dan di dalamnya salah satunya lagi adalah mangrove yang ada di Indonesia ini. Kalau kita bicara tentang mangrove, mungkin saya sendiri juga awam Pak. Karena kita taunya yang penting pada saat kita jalan-jalan ke pantai, ada pohon-pohon, itu sudah mangrove. Nah, kamu anak-anak bilangnya itu bakau. Padahal memang agak berbeda antara bakau adalah mangrove, tapi mangrove belum tentu bakau, begitu ya Pak ya. Karena mangrove banyak jenisnya. Kalau nggak salah itu ada seriop, mungkin ada lagi nipah dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu tahun 70, tahun 80, jumlah
bakau yang ada di Kalimantan itu kurang lebih sekitar 1.500.000 hektar. Se-Kalimantan, sepulau Kalimantan. Sedangkan Kalimantan Timur kurang lebih ada 950.000 hektar. Itu tahun 70, tahun 80. Namun Bapak Ibu sekalian, akibat kemajuan zaman, ternyata pohon mangrove ini terdegradasi. Terdegradasi karena adanya ekskavator-ekskavator yang bekerja, bulldozer yang bekerja di Kalimantan Timur, yang akhirnya saat ini seperti yang disampaikan tadi, kurang lebih sekitar 174.000 hektar. Memang masih ada potensi lain dari pohon mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini. Tentu saja kita bicara juga tentang hilirisasi industri yang ada di Kalimantan Timur yang juga sedikit mengurangi jumlah tanaman mangrove yang ada di Kaltim ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menyampaikan bagaimana mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini yang nanti bisa didiskusikan. Karena saya siang juga harus berangkat ke Kendari, ada pertemuan dengan Pak Mendagri di Kendari, untuk itu saya sampaikan saat ini juga. Nah, ini adalah judul kita, mangrove di Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ketahui bahwa luas mangrove di dunia ini ada kurang lebih sekitar 16,53 juta hektar, dan Indonesia memiliki 3,4 juta hektar mangrove atau sekitar 20% dari total mangrove yang ada di dunia ini. Kemudian ekosistem mangrove yang ada di Kalimantan Timur, ini pasti para penggiat mangrove sangat tahu, di mana kita ada di 7 kabupaten utama yang memiliki mangrove, yaitu Berau, turun ke Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Panajam, Pasir, kemudian baru di Balikpapan dan Bontang. Samarinda tidak punya mangrove karena Samarinda ada di tengah-tengah Sungai Mahakam. Mungkin yang banyak mangrove-nya ada di delta Sungai Mahakam. Itu ada kurang lebih sekitar 70.300 tepatnya hektar yang ada di Berau. Kemudian yang terbesar ada di Kutai Kartanegara, ada 110.000 hektar atau kurang lebih 36,7% dari total luasan yang ada di Kalimantan Timur ini. Kemudian berikutnya slide. Ya, ini adalah berdasarkan peta mangrove nasional tahun 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian existing mangrove di Indonesia tadi kita ketahui ada 3,4 juta. Dan potensi habitat mangrove masih ada potensinya ada 769.000 hektar, sehingga total luasan mangrove yang ada di Indonesia kurang lebih sekitar 4,2 juta hektar. Lanjut lagi, Kalimantan Timur punya mangrove 240.000 dan potensinya ada 110.000, sehingga totalnya apabila kita maksimalkan jumlah hutan mangrove kita ada 351.000 hektar. Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, deforestasi hutan. Lanjut. Deforestasi hutan mangrove yang ada di Kalimantan Timur. Dulunya kalau kita lihat di Delta Mahakam itu sangat hijau, penuh dengan pohon mangrove, kemudian selalu berkurang dan di tahun 2024 tercermin di ujung kanan terlihat sangat berkurang. Karena kalau kita lihat di Kutai Kartanegara, karena ini masuk ke dalam Kutai Kartanegara tahun 94 yang lalu kita punya 50.000 hektar
eh, mangrove yang ada di Kutai Kartanegara. Tapi kemudian di tahun 2024 ini hanya tersisa kurang lebih 3.000 hektar. Nah ini juga perlu perhatian khusus dari pemerintahan dan dari para penggiat mangrove, dari yayasan-yayasan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur ini, kita bisa bekerja sama untuk memperbesar kembali mangrove yang ada di kawasan mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini. Karena kita ketahui kawasan mangrove memiliki potensi karbon yang sangat besar dan kita bisa jual di carbon trading, karbon-karbon tersebut ke Eropa, sehingga menghasilkan dana untuk pembangunan di Kalimantan Timur ini. Deforestasi hutan mangrove di Kalimantan Timur ada 4 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah status kawasan, kemudian yang kedua adalah penggunaan lahan, kemudian yang ketiga adalah perizinan kawasan, dan yang keempat adalah ketersediaan infrastruktur atau aksesibilitas. Kita ada kajian driver deforestasi selama 2004 sampai 2024 yang menunjukkan bahwa deforestasi mangrove di Kalimantan Timur ini sebagian besar dilakukan di kawasan APL atau areal penggunaan lain. Kemudian di hutan produksi dan KPA juga ada, dan deforestasi ini tentu saja memiliki korespondensi atau korelasi yang tinggi dengan keberadaan pemukiman di jaringan transportasi, baik itu transportasi sungai, air maupun transportasi darat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah deforestasi dan memperbanyak hutan-hutan mangrove, kawasan mangrove, kita bentuk kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD. Nah KKMD ini juga sudah didasari oleh keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.1/K.162/2025. Ini adalah SK baru yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk kelompok kerja mangrove daerah. Tugas-tugas KKMD ini yang pertama adalah tentu saja mengidentifikasi dan menginventarisasi kondisi ekosistem mangrove yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua adalah mensinergikan pelaksanaan dan monitoring, evaluasi atau MONEF program pengelolaan ekosistem mangrove antara sektor pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pengembangan potensi mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini. Yang berikutnya tugas KKMD adalah mendorong terwujudnya peta dasar atau data dasar mangrove Kalimantan Timur. Karena data dasar sangat penting bagi pola kerja ataupun nantinya menjadi panduan peta biru dan lain sebagainya untuk pengembalian kawasan mangrove di Kalimantan Timur ini. Kemudian mendorong memfasilitasi pembentukan KKMD Kabupaten Kota. Nah ini juga bagian dari teman-teman DPRD di Kabupaten Kota untuk juga mendiskusikan dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing agar bisa mendorong terbentuknya KKMD kabupaten tersebut. Yang berikutnya adalah melaporkan hasil pelaksanaan KKMD kepada Gubernur selaku Ketua Umum Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi dan juga kepada Pokja Mangrove Nasional. Ini adalah tujuan dibentuknya KKMD Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dasar hukumnya jelas Bapak Ibu sekalian, keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi nomor 121 tahun 2023, yaitu tentang kelompok kerja pengelolaan ekosistem mangrove nasional, yang kemudian ditunjang oleh Surat Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Kemudian struktur KKMD. Struktur KKMD terdiri dari 12 UPT, kementerian, 50 lembaga atau institusi di pemerintah provinsi. Kemudian ada 7 kabupaten kota yang saat ini memiliki potensi mangrove cukup besar. Ada 16 mitra pembangunan, 4 perguruan tinggi swasta dan serta media yang terlibat. Kita ketahui bahwa pembina dan anggota pembina, gubernur dan wali kota, kemudian tim pelaksananya itu diketuai oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur, kemudian di bawahnya adalah ketua-ketua harian, tim kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pembiayaannya kita berdasarkan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian juga dukungan dari mitra pembangunan, kemungkinan juga dari corporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di Kalimantan Timur ini. Rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah, kita ketahui bahwa yang berwarna hijau kuning, hijau ke kuning-kuningan ini adalah potensi mangrove yang bisa kita perbaiki. Kemudian yang hijau tua itu adalah mangrove existing yang ada di Kalimantan Timur. Kita ketahui tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa potensi mangrove yang ada di Kaltim ini ada 112.000 hektar. Maksud dan tujuan dari penyusunan rencana aksi ini yang pertama memiliki maksud menghimpun program, kemudian pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan berbagai pihak. Nah ini adalah tugas-tugas dari KKMD, kita himpun supaya menjadi data dasar kita nanti ke depan. Kemudian meminimalisir tumpang tindih program dan memastikan program tersebut memberikan kesempatan yang sama untuk keterlibatan perempuan dan kelompok rentan. Artinya adalah gender tidak lagi menjadi isu di kegiatan mangrove ini. Kemudian menjadi wadah menyampaikan berbagai pendapat bagi pihak terkait dengan berbagai permasalahan. Karena tentu saja untuk kita melestarikan mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini memerlukan effort yang tidak sedikit, banyak hal menjadi tantangan. Karena yang saya ketahui menanam mangrove itu belum tentu berhasil. Jadi begitu kita tancapkan, mungkin salinitasnya tidak tinggi, mangrove tersebut mati, atau karena gelombang yang besar akhirnya buah atau bibit yang kita tanam tersebut lari diterjang air. Nah ini saya diskusi dengan berbagai pihak, kurang lebih sekitar 30-40% keberhasilannya, betul ya Pak ya? Nah jadi kita perlu effort yang tidak mudah untuk melestarikan mangrove ini. Kemudian tujuannya tadi adalah menghasilkan rencana aksi, strategi, program dan kegiatan perlindungan, serta pengelolaan ekosistem mangrove yang ada di Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah pemetaan isu strategis dan isu prioritas. Kita ketahui kita harus lakukan FGD, KKMD, kemudian ada beberapa studi dari Fakultas Kehutanan, dari Alidaya, Dianawati dan kawan-kawan menghasilkan isu perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini. Kemudian menghasilkan isu prioritas perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Di sini ada beberapa hal, ada 5 hal isu prioritas dan isu strategis. Yang pertama adalah alih fungsi ekosistem mangrove menjadi peruntukan lain, terutama tambak sebagai penyebab alih fungsi yang terluas yang harus kita atasi. Kemudian yang kedua adalah rendahnya tingkat keberhasilan rehabilitasi. Tadi sudah sampaikan,
tingkat keberhasilan rehabilitasi hanya sekitar 30-40%. Kemudian kurangnya stabilitas dan keberlanjutan sumber mata pencarian masyarakat berbasis ekosistem mangrove. Padahal sebenarnya mangrove ini juga sebagai penghasil ikan ya Pak ya, penghasil ikan, mendatangkan ikan ke dekat daratan. Keempat adalah belum berkembangnya praktek budidaya tambak ramah lingkungan, disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani tambak. Nah ini juga menjadi dilema kita, plus menjadi peluang bagi para petambak-petambak di Kalimantan Timur, agar supaya mereka bisa membudidayakan ikan dan biota laut di daerah tambak yang ramah lingkungan. Tentu saja kita harus bekerja sama dengan para praktisi pendidikan, perikanan dan lain-lain sebagainya supaya bisa mengaplikasikan di lapangan. Kemudian yang kelima adalah belum optimalnya kelembagaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove karena berbagai kendala kebijakan, aturan main dan kapasitas sumber daya manusia kita. Ya untuk itu Bapak Ibu, selain program Jospol, sekali lagi kita sampaikan bahwa pemerintah memiliki program gratis pol untuk pendidikan anak-anak kita, supaya sumber daya manusia kita juga meningkat di berbagai sektor, dari pasir sampai ke berau, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Strategi dan program KKMD Kalimantan Timur, yang pertama adalah melindungi ekosistem mangrove dari alih fungsi. Kemudian yang kedua adalah mendorong perubahan pengelolaan model tambak menjadi ramah lingkungan. Ya. Yang ketiga adalah mengembangkan jaringan pemasaran dan peningkatan nilai tambah. Kemudian yang keempat adalah melakukan rehabilitasi terhadap 100.000 hektar potensi yang ada di Kalimantan Timur ini, kemudian meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan. Stakeholder kita harus kita koordinasikan dengan baik sehingga di 7 kabupaten kota yang memiliki potensi mangrove sangat besar bisa kita segera atasi dan segera kita rehabilitasi. Kemudian mendorong pengembangan penerapan kebijakan tambak ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, prinsip pengelolaan mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini, kita memerlukan pengelolaan mangrove yang bukan hanya tentang restorasi ataupun rehabilitasi, namun juga tentang perlindungan dan konservasi terhadap mangrove yang existing. Karena kita juga harus melindungi mangrove yang sudah ada, karena ada beberapa ancaman-ancaman tentang bagaimana para pengusaha lebih gampang untuk menghilangkan mangrove untuk kegiatan-kegiatan usaha mereka. Nah inilah pentingnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota dalam rangka melestarikan mangrove. Kemudian sekali lagi peran wanita diutamakan melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas di kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan kelompok, kemudian perencanaan desa dan lain sebagainya. Karena umumnya wanita mempunyai potensi yang lebih kuat terhadap lingkungan dan terhadap tanaman hidup yang ada di Kalimantan Timur ini. Yang ketiga adalah melibatkan pentahelix dalam perencanaan, pelaksanaan, monef, dan pelaporan. Yang paling penting adalah pelaporan pendanaan. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan mangrove harus utamakan dalam dekroda dan didukung dengan pembiayaan dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Mungkin demikian Bapak Ibu sedikit gambaran tentang mangrove di Kalimantan Timur ini. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan mangrove ini dapat menghindarkan Kalimantan Timur dari abrasi-abrasi
dan lain sebagainya. Dan terakhir, kami berharap kegiatan talkshow ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan suatu pengetahuan ataupun keputusan yang bisa dijalankan bersama di KKMD ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, talkshow Hari Mangrove Sedunia tahun 2025 dengan tema Jospol Mangrove untuk pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.